Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Imamat pasal 22, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badan yang bercacat sedikit pun. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita membaca kitab Imamat, maka kitab Imamat ini menekankan akan dua hal. Yakni yang pertama itu menekankan tentang ibadah, dan yang kedua itu menekankan tentang kekudusan. Di dalam pasal yang ke-22 yang kita baca ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu di dalam ayat yang pertama sampai ke-16 itu berbicara tentang pentingnya para imam menjaga kekudusan mereka sebelum mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan yang bagian kedua itu di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-33. Di situ berbicara tentang korban persembahan haruslah korban persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, korban yang berkenan kepada Tuhan adalah binatang yang tidak mengalami luka, binatang yang tidak bercacat, binatang yang tidak mengalami penyakit, binatang yang tidak kebiri, dan binatang yang umurnya kurang dari 8 hari tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Dan peraturan tentang kekudusan akan persembahan ini diberikan kepada imam dan juga kepada umat yang mempersembahkan korban. Saudara, persembahan yang sempurna ini menjadi gambaran akan keseriusan dari umat Allah di dalam menjaga kekudusan Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus, sehingga ia menginginkan umatnya itu hidup kudus dalam segala hal. Saya mengutip kata-kata Matthew Henry. Matthew Henry berkata, hukum ini diperlukan pada waktu itu untuk menjaga kehormatan tempat kudus dan kehormatan Allah yang disembah di sana. Sudah sepatutnya bahwa segala sesuatu yang dipakai untuk kehormatannya harus yang terbaik dari jenisnya. Sebab sama seperti dia adalah yang terbesar dan yang paling terang. Demikian pula dia adalah yang terbaik dari segala yang ada. Dan dia yang terbaik harus mendapatkan yang terbaik. Jadi karena Allah itu kudus, Allah ingin agar umatnya itu kudus dalam segala hal, termasuk di dalam mempersembahkan korban kepada dia. Mempersembahkan korban yang kudus itu menjadi komitmen umat Allah di dalam menjaga kekudusan atau kesucian dari Allah. Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang tidak lagi mempersembahkan korban seperti bangsa Israel pada waktu lampau. Karena Kristus telah menjadi korban yang sempurna bagi tebusan dosa kita. Tapi hal yang penting yang harus kita ingat bahwa dalam hal memberi yang terbaik bagi Tuhan haruslah tetap kita lakukan. Sebab memberi yang terbaik bagi Tuhan merupakan ekspresi iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, napas kehidupan, Tuhan telah memberikan kepada kita kesehatan, berkat-berkat jasmani, dan yang lebih indah adalah berkat keselamatan yang telah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Semua itu yang telah kita terima yang terbaik dari Tuhan haruslah mendorong kita juga untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, memang lebih mudah bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi atasan kita, bagi bos kita. Kita memberi yang terbaik bagi usaha dan pekerjaan kita. Kita berusaha memberi yang terbaik bagi suami, istri, anak-anak, orang tua, orang-orang yang kita kasihi. Kita juga berusaha memberi yang terbaik bagi orang-orang yang menguntungkan kita dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Jika kepada manusia saja kita bisa memberi yang terbaik, harusnya kita lebih-lebih lagi memberi yang paling baik yang ada dari diri kita kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan?
Jika kita memberi uang kita, pikiran, tenaga, waktu kita untuk pelayanan, sudahkah kita memberi semaksimal mungkin semuanya yang terbaik yang ada pada kita untuk Tuhan? Jika kita terlibat dalam pelayanan dan melayani, sudahkah kita melayani dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara, persembahkanlah persembahan yang terbaik yang ada pada diri kita bagi Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata bahwa persembahkanlah persembahan tubuhmu atau hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Berikanlah hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Layanilah Tuhan sungguh-sungguh. Itu adalah persembahan yang terindah. Maukah saudara memberi yang terindah bagi Tuhan? Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar kembali untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pentingnya kami juga untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kami memberi yang terbaik, ini menjadi gambaran ekspresi iman kami kepada Tuhan. Yang layak menerima semua yang terbaik dari umat. Tuhan tolong kami untuk hidup kami juga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan